Aku balas dendam kepada suami dan gundiknya. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Mas, aku mau bicara serius sama kamu. Suaraku memecah keheningan malam saat aku dan suamiku, Mas Dendi, bersiap tidur. Mau ngomong apa, Dek? Tanyanya sambil merangkulku lembut, seolah ingin mencairkan suasana. Lepas Mas, jangan coba merayuku. Mas, aku masih belum sepenuhnya percaya. Ucapku, melepaskan tangannya dari pundakku. Oke, sekarang katakan apa yang ingin kamu bicarakan. Balasnya dengan nada sedikit kesal. Kamu nggak ada hubungan apa-apa dengan Adele, kan? Tanyaku, mencoba menahan gemuruh di dada. Astaga, Nabila. Kamu ternyata masih aja curiga. Haruskah aku pecat Adele biar kamu percaya? Tantangnya dengan nada tajam. Kalau itu yang perlu dilakukan, lakukan saja Mas. Tapi aku tetap akan mengawasimu. Jangan macam-macam, Mas, ujarku sambil membalikkan tubuh, memunggunginya tak ingin melanjutkan perdebatan malam itu. Rasa curigaku ini bukan tanpa sebab melainkan ini semua bermula ketika 2 hari lalu. Aku memergoki Mas Dendi mengendap-endap menuju kamar Adele tengah malam. Adele, asisten rumah tangga yang baru sebulan bekerja di rumah ini, dibawa oleh Mas Dendi sendiri. Cantik, muda, dan terlihat lugu. Namun siapa sangka ternyata dia menyimpan sebuah rahasia yang belum bisa aku ungkap. Awalnya, memang aku tak menaruh curiga padanya, karena pekerjaannya bagus, dan kami berdua sibuk. Aku dengan usaha catering, sementara Mas Dendi bekerja sebagai karyawan di kantor pemasaran motor. Namun, seiring berjalannya waktu, kehampaan mulai terasa di rumah tangga kami. Apalagi, bertahun-tahun kami belum dikaruniai anak. Malam itu, aku terbangun. Namun aku terperanjat kaget saat melihat tempat di sampingku kosong tidak ada Mas Dendi. Perasaanku gelisah. Aku keluar kamar mencari Mas Dendi, dan langkahku terhenti saat melihat cahaya lampu dari arah garasi. Kamu yakin mau lakukan ini, Mas? Suara Adele terdengar jelas. Kalau kamu mau diakui sebagai istri di mata orang lain, ini satu-satunya cara, jawab Mas Dendi. Aku mengintip. Mas Dendi sedang memeriksa mobilku. Kata-katanya membuatku tertegun. Jadi Adele bukan sekadar selingkuhan, tapi lebih dari itu. Sejak kapan hubungan mereka bermula? Kenapa nggak cerai aja, Mas? Aku takut kalau ketahuan. Suara Adele bergetar. Apa kamu lupa siapa pemilik rumah, mobil, dan usaha catering ini? Kalau cerai, kita nggak punya apa-apa. Dendi menjawab sinis. Adele mengangguk patuh. Besok, Nabila pasti mati. Dendi menyelesaikan ucapannya dengan senyum licik. Dadaku bergemuruh. Jadi, selain mengkhianatiku, dia ingin membunuhku demi harta. Aku segera kembali ke kamar, mengambil ponsel, dan menelepon Pak Sarip, mekanik langganan keluarga. Pak, datanglah sebelum subuh, dan jangan sampai ada yang tahu. Pak Sarip setuju tanpa banyak bertanya. Dia sudah mengenalku sejak lama, bahkan sejak ayahku masih hidup. Aku menguatkan diri. Kalian akan membayar semua ini, Mas. Kalian berdua akan hancur. Setelah menghubungi Pak Sarip, aku kembali ke tempat tidur, berpura-pura terlelap. Tak lama, Mas Dendi mulai tertidur pulas, terdengar jelas dari dengkurannya yang berat. Waktu berlalu, dan ketika jam menunjukkan pukul 3.30 dini hari, suara pelan motor Pak Sarip terdengar di depan rumah. Aku sudah berpesan agar dia tidak berbicara banyak, agar tak membangunkan Mas Dendi atau Adele. Dengan hati-hati, aku membimbingnya ke garasi. Pak Sarip langsung memeriksa mesin mobilku, memusatkan perhatian pada bagian yang sebelumnya diutak-atik Mas Dendi. Kabel remnya putus. Bu, katanya dengan suara berbisik. Bisa langsung diganti sekarang?
Tanyaku cemas. Bisa, tapi saya nggak bawa cadangannya. Jawabnya. Coba cek di bagasi. Seingatku ada suku cadang di sana. Arahku sambil menunjuk ke mobil. Baik, Bu. Saya segera cek. Tolong cepat ya, Pak. Pastikan jangan sampai mengeluarkan suara. Sebelum jam 5 harus selesai. Siap, Bu. Tenang saja, ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku meninggalkan Pak Sarip yang mulai bekerja dengan teliti. Sesekali, aku mengintip ke kamar. Mas Dendi masih terlelap, tak bergerak sedikit pun seperti kebo yang sedang pulas. Dia tahu aku akan pergi keluar kota pagi ini dengan mobil pribadi. Kesempatan yang tepat untuk melancarkan rencananya menyingkirkanku, pikirku. Tapi, aku tidak akan semudah itu jatuh ke dalam perangkapnya. Beberapa saat kemudian, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Pak Sarip. Selesai, Bu. Aku segera melangkah ke garasi, menemui Pak Sarip yang menatapku dengan wajah lega. Terima kasih banyak, Pak. Ucapku sambil menyerahkan amplop coklat sebagai tanda terima kasih. Sama-sama, Bu. Kalau begitu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balasku, tersenyum tipis. Pak Sarip pergi, meninggalkan garasi dalam kesunyian. Perjalananku nanti sudah pasti aman. Dan ini baru awal dari rencanaku. Kini, waktunya aku bersenang-senang sedikit sebelum semuanya berakhir. Sedikit kenangan sebelum berpisah. Bukankah itu indah? Setelah 3 hari berada di luar kota, akhirnya aku kembali ke rumah. Kebetulan, waktunya bersamaan dengan jam pulang kerja Mas Dendi. Aku melihatnya masuk ke halaman rumah dengan sepeda motornya, sementara aku mengikutinya dari belakang dengan mobilku. Mas Dendi memarkir motor, lalu berbalik menatapku dengan wajah penuh kebingungan. Nabila, panggilnya dengan nada tak percaya. Aku tersenyum lembut. Iya, Mas. Ada apa? Dia menunjukku, lalu beralih menunjuk mobilku, seolah tak percaya. Kamu, kok bisa? Aku mengangkat alis, berpura-pura bingung. Maksudnya apa, Mas? Ada yang salah. Mas Dendi terdiam, wajahnya menyiratkan rasa terkejut. Sudah pasti dia heran mengapa rencananya membuatku celaka tidak berhasil. Dengan tenang, aku berjalan melewatinya, meninggalkannya terpaku di samping mobil. Malam ini, kamu dan perempuan itu akan menerima balasannya, Mas, gumamku dalam hati dengan dingin. Saat memasuki rumah, aku melihat Adele berdiri kaku di ruang tamu. Wajahnya tampak lelah, matanya mengucek seolah baru saja bangun. Bu Nabila. Suaranya gemetar saat aku mendekatinya. Aku menghentikan langkah, menatapnya dengan tatapan dingin. Jangan bengong terus, nanti malah mati berdiri, sindirku sambil berlalu tanpa memberi kesempatan baginya untuk berkata lebih banyak. Raut wajah Adele sama persis seperti Mas Dendi, panik, bingung, dan takut. Aku menahan senyum dingin. Permainan baru saja dimulai. Malam itu, setelah selesai makan malam, seperti biasa Mas Dendi menghabiskan waktu dengan bermain game online di ruang tengah. Aku berjalan mendekatinya, duduk di sofa, pura-pura santai meski hatiku sudah penuh rencana. Adele, panggilku. Tak lama kemudian, Adele muncul dengan langkah cepat. Iya, Bu, jawabnya sambil menghampiri. Aku menoleh ke Mas Dendi yang masih asyik dengan ponselnya. Mas, mau dibuatkan minuman apa? Tanyaku lembut, menjaga suara tetap tenang seolah aku istri yang tak tahu apa-apa. Mas Dendi menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Kopi, sayang. Aku mengerutkan dahi, pura-pura kaget. Sayang? Maksudnya siapa? Mas Dendi tampak salah tingkah. Ia menghentikan permainannya sejenak. Kaakamulah. Siapa lagi? Masa Adele?
Katanya sambil menunjuk Adele yang berdiri di sampingku. Aku tersenyum sinis. Benarkah? Iya, jawabnya cepat, lalu kembali fokus pada gamenya, meski canggung jelas tergambar di wajahnya. Adele tak bereaksi. Pandai sekali dia menyembunyikan rasa bersalahnya. Aku berdiri, berjalan menuju dapur. Di sana, Adele sedang membuat kopi untuk Mas Dendi. Adele, tolong buatkan aku jus jambu, ya. Biar aku yang antarkan kopi ini ke Mas Dendi, perintahku lembut. Iya, Bu. Adele segera bergegas ke kulkas. Aku mengambil kopi yang baru saja dibuat Adele. Aromanya pas, persis seperti yang disukai Mas Dendi. Pantas saja akhir-akhir ini Mas Dendi selalu menolak aku membuatkan minuman. Alasan klasik, jangan capek-capek, biar Adele saja. Ternyata, diam-diam hubungan mereka sudah lebih dari sekadar pembantu dan majikan. Aku meletakkan kopi di depan Mas Dendi. Kopinya, Mas. Mas Dendi menatapku bingung. Loh, kok kamu yang antar? Adele sedang buatkan jus untukku. Tenang, ini kopi buatan dia, jawabku dengan senyum kecil. Mas Dendi terlihat lega dan segera menyeruput kopi itu. Minumlah, Mas. Biar kuat main gamenya. Dia meminumnya lagi. Tentu saja, karena kopi itu sudah kucampur obat pencahar. Tunggu saja reaksinya. Kok kamu senyum-senyum? Tanya Mas Dendi, curiga. Aku terkekeh kecil. Lagi senang aja, Mas. Tak lama kemudian, ekspresi Mas Dendi berubah. Dia memegangi perutnya. Aduh, katanya sambil buru-buru berlari ke kamar mandi. Aku menahan tawa, puas melihatnya kesakitan. Syukurin. Adele kembali dengan segelas jus. Ini jusnya, Bu. Terima kasih. Adele menatapku heran. Bapak kenapa, Bu? Aku mengangkat bahu. Nggak tahu. Oh, permisi, Bu. Adele hendak pergi, tapi aku memanggilnya. Adela A, teriakku sengaja. Adele berbalik, berlari menghampiri. Iya, Bu. Aku menatapnya tajam. Kamu taruh berapa banyak garam di jus ini? Garam? Adele terkejut. Saya nggak pakai garam, Bu. Saat itu, Mas Dendi muncul dengan wajah pucat. Ada apa? Tanyanya dengan suara lemah. Adele nih, taruh garam di jusku. Mau bikin aku darah tinggi. Mas Dendi menoleh ke Adele. Benar, Fit? Enggak, Pak. Saya pakai gula, bukan garam, jawab Adele panik. Aku menatapnya tajam. Kalau nggak mau saya pecat, habiskan jus ini. Adele melirik Mas Dendi, berharap ada bantuan, tapi aku tak memberinya celah. Nabila, ini. Brot. Mas Dendi memegangi perutnya lagi dan berlari ke kamar mandi. Aku menutup hidung sambil tersenyum puas. Habiskan, perintahku lagi. Dengan terpaksa, Adele meminum jus itu. Ini baru awal, Adele. Aku akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Malam terus merambat, dan aku sengaja mengunci kamarku. Biarkan Mas Dendi merasakan akibatnya. Tak hanya kamar ini, 2 kamar lainnya pun sudah kukunci rapat-rapat. Biar dia tahu rasanya. Nabila, buka pintunya, dong. Aku mau masuk, teriaknya. Aku tetap diam, berpura-pura tak mendengar. Bukan urusanku jika dia butuh kamar mandi. Lagi pula, hanya kamar ini yang punya kamar mandi di dalam. Kalau dia masih kena efek obat itu dan tiba-tiba butuh, aku tidak mau suasana kamar ini berubah menjadi menjijikkan. 2 kamar lainnya memiliki kamar mandi di luar, dekat dapur. Tepatnya, tak jauh dari kamar Adele. Nabila. Teriakannya kali ini membuatku sedikit tersentak. Kalau dia terus begini, malah aku yang tidak bisa tidur.
Ada apa sih, Mas? Tanyaku dengan malas dari dalam. Buka pintunya, aku mau tidur. Ya ampun, Mas, tidurlah di luar. Kamu masih mengte, nanti kamar ini jadi bau. Nabila, suaranya meninggi. Merasa terganggu, aku meraih headset dan memasangnya. Kubesarkan volume musik di ponsel. Silakan saja Mas Dendi, teriak sampai kehabisan suara. Aku tak peduli. Tok, tok, tok. Nabila, buka pintu. Ketukan itu terus berlanjut, namun aku tetap tak bergeming. Setelah beberapa saat, akhirnya sunyi. Tidak ada lagi ketukan atau teriakan. Kuangkat headsetku, mendengarkan suasana. Hening. Akhirnya, gumamku lega. Aku pun berbaring kembali. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, aku terbangun di tengah malam. Rasa penasaran mendorongku untuk melihat di mana Mas Dendi tidur malam ini, di ruang tengah atau di kamar Adele. Selesai minum air putih, aku berjalan ke arah kamar Adele, yang terletak di belakang dapur. Sayup-sayup, suara yang menjijikkan terdengar. Lenguhan yang membuatku mual. Mereka pasti sedang berbuat yang tidak-tidak. Tapi biarlah, toh mereka berpikir sudah seperti pasangan suami istri. Aku hendak pergi ketika suara Adele terdengar, menusuk telingaku. Mas, aku yakin ini gara-gara istrimu, ujarnya sinis. Pasti dia membicarakan kejadian jus jambu dan kopi tadi. Kamu yakin? Tanya Mas Dendi. Iya. Siapa lagi? Aku? Jelas-jelas aku yang bikin. Aku nggak mungkin salah. Lenguhan mereka terhenti sejenak, digantikan oleh suara lebih serius. Aku sudah nggak tahan. Mas, kita harus segera singkirkan Nabila, desak Adele. Aku juga mau, tapi kalau kita bertindak ceroboh, nanti malah jadi bumerang. Darahku mendidih mendengar pembicaraan itu. Namun, yang kudengar berikutnya membuat tubuhku membeku. Besok, aku akan ajak dia jalan. Kita habisi dia dan buang ke sungai. Biar semua mengira dia hanyut terbawa arus. Astagfirullah. Rencana mereka ternyata lebih kejam dari dugaanku. Ternyata mereka sungguh-sungguh ingin melenyapkanku. Aku kembali ke kamar dengan napas tertahan. Hatiku diliputi rasa takut dan ngeri. Tak kusangka, mereka berani merencanakan hal sejahat itu. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Mataku tetap terbuka lebar. Aku tak bisa memejamkan mata. Bagaimana bisa? Setelah mendengar rencana pembunuhan mereka, telingaku menangkap suara azan subuh yang menggema. Aku terbangun seketika. Ya Allah, ternyata aku ketiduran. Segera aku beranjak mengambil wudhu, lalu melaksanakan salat subuh. Rasa tenang menyelimutiku, seolah mendapat pencerahan dari Sang Maha Kuasa. Aku tahu apa yang harus kulakukan untuk menghadapi Mas Dendi dan selingkuhannya jika rencana mereka benar-benar akan dilaksanakan hari ini. Nabila, kamu sudah bangun, kan? Suara Mas Dendi terdengar dari luar kamar. Kulepas mukena dan melangkah ke pintu. Kubuka sedikit pintu itu, menampakkan wajahku. Iya, Mas. Ada apa? Tanyaku dengan nada lembut yang dibuat-buat, meski hati sebenarnya enggan. Kamu antar aku ke rumah sakit ya? Perutku masih nggak enak, takut ada yang serius. Benar dugaanku. Dia ingin menjalankan rencana jahat yang mereka bicarakan tadi malam. Tapi lihat saja, Mas, aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Aku tersenyum manis, pura-pura khawatir. Baik, Mas. Geser sedikit, aku mau masuk, katanya. Aku membuka pintu lebih lebar, membiarkannya masuk. Mas Dendi langsung merebahkan tubuh di atas ranjangku, menutup mata seakan lelah. Kutatap sosoknya dengan perasaan campur aduk. Siapa sangka, lelaki yang dulu begitu hangat dan penuh kasih,
yang dengan berani melamarku di depan kedua orang tuaku, kini berubah menjadi sosok yang begitu keji? Dia bukan hanya menduakanku, tapi juga berencana menghilangkan nyawaku. Seandainya aku tidak memiliki harta, mungkin Mas Dendi sudah lama meninggalkanku. Tapi, semua yang kupunya sekarang adalah hasil kerja kerasku sendiri, kecuali rumah yang kutempati ini. Rumah ini adalah warisan dari orang tuaku. Meski Mas Dendi turut membeli beberapa perabotan, nilainya tidak sebanding dengan harga tanah dan bangunan rumah ini. Rasa sakit karena pengkhianatannya masih bisa kutahan. Mungkin aku merasa ini semua salahku yang tidak cukup baik mengurusnya. Namun, semua itu berubah ketika ia dan Adel berani merencanakan membunuhku demi hartaku. Sebelum kulaporkan ke polisi, aku ingin mereka tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa dipermainkan. Aku kuat, dan aku akan melawan jika disakiti. Rencana keji mereka untuk menyingkirkanku tidak akan pernah kumaafkan. Aku buatkan sarapan. Ya, kataku lembut, lalu beranjak meninggalkan Mas Dendi. Ketika sarapan sudah siap, aku memanggilnya ke meja makan. Sarapan dulu, Mas, sebelum pergi. Mas Dendi duduk di kursi, di sampingku. Gak usah, nanti malah sakit perut di jalan. Sial, batinku. Obat tidur yang kutaruh di susu dan makanannya akan sia-sia jika ia tidak makan. Pasti ini karena Adel sudah menanamkan kecurigaan padanya. Tapi aku tidak boleh menyerah. Kamu harus makan, Mas. Kalau pingsan di jalan bagaimana? Aku mencoba membujuk. Atau perlu aku panggilkan Adel untuk nyuapin kamu? Candaku sambil tersenyum kecil. Mas Dendi terkejut. Kamu itu, kalau aku serius gimana? Balasnya dengan nada menggoda. Dasar buaya. Batinku. Jadi, yakin gak mau sarapan? Tanyaku lagi sambil tersenyum manis. Enggak, katanya sambil asyik bermain ponsel. Aku mendorong segelas susu ke hadapannya. Paling gak minum susu, Mas. Nabila, sayang, aku bilang enggak ya enggak. Stop, jangan panggil aku sayang. Batinku jijik. Berpura-pura kesal, aku memanggil Adel. Fit, Adel. Bisa kesini sebentar tidak? Nabila, cukup, katanya tegas. Nada suaranya membuatku terdiam sejenak. Susah sekali membujuknya. Rayuan tidak mempan. Berarti aku harus menjalankan rencana B. Baiklah, jawabku sambil melanjutkan makan. Sementara itu, Mas Dendi tetap sibuk dengan ponselnya. Menyebalkan. Setelah sarapan, aku masuk ke kamar, pura-pura bersiap untuk pergi dengan Mas Dendi. Aku berencana membuatnya percaya bahwa aku patuh pada keinginannya. Di kamar mandi, aku memulai rencana B yang sudah kususun matang. Mas Dendi. Mas. Aku berteriak keras memanggilnya dari dalam kamar mandi. Tak lama, langkah kakinya terdengar mendekat. Ada apa, Rin? Tanyanya, berdiri di ambang pintu kamar. Ada tikus di kamar mandi, Mas. Cepat lihat. Aku memasang wajah panik, meski dalam hati aku mengintai reaksinya. Mas Dendi menghela napas, lalu melangkah mendekati pintu kamar mandi, celingukan ke segala arah. Nggak ada tikus, Rin, katanya sambil berbalik. Coba periksa lagi, Mas. Mungkin di dalam bak mandi atau tempat sampah. Bujukku, berusaha menahannya agar tetap di sana. Dengan sedikit enggan, ia kembali menghadap kamar mandi dan melangkah masuk. Dalam hati, aku menghitung dengan cemas. 1, 2, 3, dan... Teriakannya terdengar nyaring ketika ia terpeleset di lantai yang sudah kulumuri sabun cair sebelumnya. Mas Dendi. Aku pura-pura panik,
tapi sebetulnya puas melihatnya terjatuh dan terguling di lantai kamar mandi. Ya Allah, Rin, ini licin banget, gerutunya sambil mencoba bangkit. Tanganku terulur pura-pura menolong, tetapi dengan licik aku melepas pegangannya. Aduh, maaf Mas, aku kaget, ada hewan di kaki, dalihku, meski aku tahu ia pasti tak percaya sepenuhnya. Dengan susah payah, Mas Dendi berdiri sambil memegangi pinggangnya. Raut wajahnya menunjukkan rasa sakit yang tak bisa disembunyikan. Ia berjalan tertatih ke tepi ranjang dan duduk. Kayaknya kita tunda saja ke rumah sakit. Aku mencoba menggiringnya untuk tetap di rumah. Enggak, justru sekarang aku perlu periksa. Siapa tahu ada yang retak atau patah, jawabnya, keras kepala. Aku terdiam sejenak, mencoba mencari alasan lain. Namun, aku sadar ini hanya membuang tenaga. Baiklah, kita tetap pergi, ujarku akhirnya. Aku keluar menuju garasi, tapi rencana lain muncul di kepalaku. Aku kembali ke dapur, mengambil segelas air dan menambahkan obat tidur ke dalamnya. Adele, Adele. Aku memanggil wanita itu dengan suara lantang. Tak lama, Adele muncul. Iya, Bu. Bawa air ini untuk Mas Dendi. Kasihan, tadi dia jatuh. Aku mau siapkan mobil, kataku. Adele menurut. Ia mengambil gelas itu dan melangkah ke kamar. Aku menyelinap ke balik tirai ruang tamu, mengintip apa yang terjadi. Adele kembali dengan gelas kosong. Pertanda air itu telah diminum habis oleh Mas Dendi. Beberapa menit berlalu. Aku kembali ke kamar, dan pemandangan yang kulihat membuatku tertegun. Mas Dendi. Mas Dendi terbaring di atas ranjang dengan mata terpejam. Tepat seperti yang kuharapkan, obat tidur yang kuberikan sudah mulai bekerja. Aku melangkah mendekatinya, berdiri tepat di sampingnya. Perlahan, kutepuk pundaknya beberapa kali. Mas Dendi, panggilku pelan, mencoba memastikan apakah ia benar-benar tertidur. Tak ada respons. Mas Dendi tetap diam, tak bergerak sedikit pun. Aku tersenyum tipis, yakin bahwa rencanaku berjalan lancar. Aku berbalik, bersiap meninggalkannya. Namun baru beberapa langkah, rasa gelisah tiba-tiba muncul. Ada sesuatu yang aneh. Jantungku mulai berdebar kencang, dan keringat dingin membasahi leherku. Ada dorongan kuat untuk menoleh ke belakang, tapi aku menahannya. Kupercepat langkahku, berusaha menenangkan diri. Namun, tiba-tiba aku memutar tubuhku dengan cepat. Ya Allah, seruku terkejut. Di depanku, Mas Dendi berdiri dengan senyum menyeramkan. Mas Dendi, suaraku bergetar. Bagaimana mungkin dia bangun secepat ini? Apakah obat itu tidak bekerja? Ataukah Adele sengaja menipuku? Jika benar begitu, aku dalam bahaya besar. Pikiranku berpacu, mencari cara untuk keluar dari situasi ini. Aku menoleh ke sekitar, mencari sesuatu yang bisa kugunakan untuk membela diri. Mataku menangkap gunting di atas meja rias. Dengan cepat aku meraihnya dan mengarahkannya ke Mas Dendi. Berhenti, Mas. Jangan mendekat, seruku dengan suara bergetar, meski mencoba terdengar tegar. Mas Dendi mengangkat tangannya perlahan, seolah mencoba menenangkanku. Sayang, tenanglah, katanya lembut, tapi aku tidak mempercayainya. Berhenti di situ, pekiku lagi. Namun, ia terus melangkah mendekat. Dalam sekejap, ia meraih gunting di tanganku dan menariknya dengan paksa. Aku berteriak kesakitan, pergelangan tanganku terasa ngilu. Dengan tenang, Mas Dendi membuang gunting itu ke sudut ruangan. Kamu tidak perlu takut, Nabila, katanya,
Masih dengan suara lembut yang membuatku semakin waspada. Dadaku berdebar kencang. Napasku memburu. Aku tahu ini tidak akan berakhir baik jika aku tidak bertindak. Ketika Mas Dendi melangkah lebih dekat, aku menyusun rencana di kepalaku. 1, 2, 3. Batinku menghitung langkahnya. Begitu ia mendekat, aku mengangkat kakiku dan menendang keras ke arah selangkangannya. Hiyaah. Aak. Mas Dendi terjatuh, memegangi bagian tengah tubuhnya. Aku segera berlari ke arah pintu. Astagfirullah. Karena ketidakhati-hatianku, aku menabrak daun pintu kamar. Penglihatanku mulai samar-samar, namun pendengaranku masih bisa merekam suara yang ada, termasuk suara Mas Dendi yang memanggilku. Perlahan mataku tak dapat ditahan, dan mulai terpejam. Aku tak sadarkan diri. Perlahan mataku terbuka, pandanganku masih samar, tetapi aku tahu aku sedang berada di kamarku sendiri. Rasa lemah menjalari tubuhku, tetapi aku mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelum aku kehilangan kesadaran. Pikiranku mulai mengembara ke kejadian terakhir yang membuatku pingsan. Dengan susah payah, aku bangkit dari ranjang. Meski tubuhku masih lemah, aku tetap berjalan menuju pintu. Langkahku tertahan saat mendengar suara Mas Dendi berbicara dengan Adele di ruang tengah. Aku mendorong pintu sedikit, membukanya cukup lebar untuk mengintip. Kita seharusnya langsung habisi saja Nabila tadi. Suara Adele terdengar tajam dan dingin. Jantungku berdegup kencang. Jadi, benar dugaanku. Mereka memang berniat membunuhku. Jangan bodoh, Adele. Jawab Mas Dendi tenang. Kamu lupa ini hari apa? Adele menoleh padanya. Wajahnya penuh rasa penasaran. Hari Minggu, katanya ragu. Mas Dendi mendesah panjang. Ya, dan masih pagi. Banyak orang di luar yang bisa mendengar jika terjadi keributan di sini. Kalau Nabila berteriak, apa kamu pikir kita bisa lolos begitu saja? Pernyataan Mas Dendi membuatku sadar bahwa dia masih mempertimbangkan risiko. Rumah kami memang berada dekat jalan utama, dan pagar rumah pun rendah. Jika aku berteriak, kemungkinan besar akan ada yang mendengar. Adele mendengus kesal. Lalu, apa rencanamu? Membiarkan dia tidur tenang sampai siang. Kita jalankan rencana awal. Aku akan mengajaknya pergi dari sini, jauh, tanpa menimbulkan kecurigaan, jawab Mas Dendi dingin. Aku menutup pintu perlahan dan kembali duduk di ranjang. Hatiku penuh amarah dan kebencian. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat, dan aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Terdengar suara gagang pintu bergerak. Aku segera berbaring, memejamkan mata seolah masih pingsan. Langkah kaki mendekat, dan aku merasakan kehadiran seseorang duduk di sampingku. Tangannya mengelus lembut kepalaku. Nabila, sayang. Bisiknya lembut. Suara itu terasa seperti pisau yang menusuk perasaanku. Aku ingin sekali bangkit dan membalas, tetapi aku harus tetap tenang. Perlahan, aku membuka mataku, berpura-pura baru saja siuman. Mas Dendi. Gumamku lirih. Dia tersentak, menarik tangannya. Nabila, kamu sudah bangun. Suaranya terdengar gugup. Ada apa, Mas? Kenapa wajahmu tampak khawatir? Tanyaku, mencoba menahan amarahku. Enggak ada apa-apa. Jawabnya tergagap. Tadi katanya mau ke rumah sakit. Jadi? Tanyaku manis, menahan rasa muak. Enggak usah. Kamu masih lemah. Jawabnya menghindar. Aku menatapnya tajam. Mas, tadi Adele bilang air minuman itu tumpah. Tapi bajumu tidak basah. Kenapa, Mas? Tanyaku dengan suara penuh curiga. Dia tersenyum canggung.
Ah, itu, aku sempat ganti baju. Aku tahu dia berbohong, tetapi aku tidak menunjukkannya. Baiklah, Mas. Nanti aku izin ke rumah ibu, ya. Dia cepat-cepat menjawab, kamu di rumah saja, sayang. Ibu akan kesini beberapa hari. Aku hanya mengangguk, menyembunyikan niat sebenarnya di balik senyuman palsu. Ini belum selesai, Mas Dendi. Kalian akan menyesal. Seperti bulan-bulan sebelumnya, Bu Marwah, ibu kandung suamiku, yang sudah mengandung dan melahirkan Mas Dendi, selalu menghabiskan akhir bulannya di rumah ini. Alasan yang dia berikan cukup sederhana. Katanya, di sini dia masih bisa menikmati hidangan dengan daging. Berbeda dengan rumahnya yang kini ia tinggali bersama anak keduanya, Niko, dan menantunya. Niko, suami dari menantu perempuan Bu Marwah, bekerja seperti Mas Dendi. Hanya saja, istrinya lebih sering berada di rumah, meski sesekali berjualan online dengan penghasilan yang tak seberapa. Aku sering menasihatinya agar tidak terlalu dipikirkan bila ibu mertuanya suka membandingkan kami. Dia memang mudah mengerti, mungkin karena kami berdua sama-sama menantu, meskipun nasib sedikit lebih berpihak padaku waktu itu. Ibu mertuaku seringkali membandingkan aku dengan menantunya yang lain. Katanya, aku hebat karena memiliki usaha. Namun, aku tahu itu hanya kata-kata pelipur lara agar tidak kehilangan perhatian dan jatah bulanan dari Mas Dendi, yang meski gajinya tidak seberapa, selalu merasa memberikan banyak. Belum lagi fasilitas yang didapatkannya setiap kali menginap di rumahku. Kedatangannya kali ini, bagiku, pasti ada maksud lain. Seperti pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan aku merasakan firasat bahwa kali ini ibu mertuaku akan ikut terlibat dalam kebusukan yang dilakukan oleh anaknya. Mas Dendi berencana untuk meninggalkanku untuk menjemput ibunya. Mas, nanti Adel bareng kamu. Ya, kataku mencoba memberi alasan. Memang Adel mau kemana? Tanyanya bingung. Adel sekalian belanja. Ibu kan mau nginep di sini. Aku ingin ibu makan enak di rumah. Jawabku dengan tenang, meskipun dalam hati aku sudah merencanakan sesuatu. Ya, mumpung ibu mertuaku ada di rumah. Walaupun belum bisa dipastikan bahwa dia sejahat anaknya, paling tidak ia bisa menyaksikan sendiri betapa kejamnya anaknya bersama gundiknya yang berencana membunuhku. Setelah Mas Dendi dan Adel pergi, aku langsung menghubungi temanku, Veron. Dia adalah seorang penjual alat CCTV sekaligus penyedia jasa pemasangannya. Rumah Veron tidak jauh, hanya sekitar 4 rumah dari tempatku. Tak perlu menunggu lama, dia pun segera datang. Beberapa waktu sebelumnya, aku sudah memesan CCTV untuk dipasang di rumah, namun aku belum menemukan waktu yang tepat untuk memasangnya. Dan saat ini, waktu itu tiba. CCTV ini akan dihubungkan ke ponselku. Jadi jika terjadi hal-hal yang tak terduga, aku bisa memiliki bukti rekamannya. Dah, beres Rin. Ini ponselmu, kata Veron sambil menyerahkan ponselku padaku. Makasih ya, Ron. Nanti aku transfer. Jawabku. Oke, sahutnya singkat. Setelah selesai memasang CCTV di beberapa tempat seperti kamar, ruang tengah, ruang tamu, dapur, dan halaman depan, Veron berpamitan untuk pulang. Sebelum pergi, dia sempat mengajarku cara memantau rekaman CCTV melalui ponselku. Sudah 2 jam berlalu, namun Mas Dendi belum juga kembali. Kebiasaan lama yang terus berulang. Setiap kali dia pergi dengan alasan ke rumah ibunya, waktunya bisa berjam-jam. Apalagi kali ini dia pergi bersama Adel, gundiknya. Aku tak lagi peduli. Bagianku hanya satu, menyingkirkan mereka, duri-duri yang telah merusak hidupku. Saat hendak ke dapur mengambil minum, suara klakson mobil terdengar di luar.
Aku segera menuju pintu. Pasti Mas Dendi yang baru pulang. Begitu membuka pintu, ibu mertuaku sudah turun dari mobil dan berjalan ke arahku. Mas Dendi mengikutinya dari belakang, membawa tas ibunya. Sementara Adel membawa kantong belanjaan. "Assalamualaikum," sapa Bu Marwah. "Waalaikumsalam," balasku sambil mencium punggung tangannya. "Fit, langsung masak ya," perintahku pada Adel yang melewati kami. "Iya, Bu," jawabnya singkat. Aku tetap memasang senyum manis. Aku masih harus berpura-pura. Aku ingin tahu, apakah ibu mertuaku tahu kebusukan anaknya. Sementara menunggu makan siang, aku biarkan ibu mertua beristirahat di kamar tamu. Mas Dendi bersantai di teras belakang, asyik bermain game online, kebiasaan yang tak pernah berubah. Aku, di sisi lain, bersiap-siap. Entah apa yang akan terjadi, tapi firasatku berkata bahaya sedang mengintai. Tiba-tiba terdengar suara keras. Gubraak. Toloong. Aku terperanjat. Suara itu berasal dari kamar ibu mertua. Bergegas aku ke sana. "Ada apa, Bu?" tanyaku saat tiba di depan kamar. Pintu terbuka lebar. Nakas di samping ranjang terguling, barang-barang berserakan di lantai. "Kenapa, Bu?" tanyaku lagi sambil mendekatinya. Tapi aneh. Bu Marwah hanya terdiam, tak menjawab. Ini pertama kalinya aku melihatnya seperti itu. Aku berdiri di depannya. "Bu?" Tanganku hendak menyentuh bahunya, tapi dia menepisnya dengan cepat. "Ada apa ini?" "Nabila." Suara Mas Dendi terdengar, memanggil namaku. Dia berjalan mendekat. Wajahnya dingin, tatapannya penuh kebencian. Di tangan kanannya, dia memegang sapu tangan yang terlipat. Untuk apa? Jantungku berdegup kencang. Firasat burukku benar. Bahaya besar sudah di depan mata. Ketika langkahnya semakin dekat, aku berlari melewati ranjang, keluar kamar, dan menuju kamarku. Aku harus memastikan semuanya terekam CCTV. "Nabila!" Mas Dendi berteriak mengejarku, diikuti ibu mertuaku. Begitu masuk ke kamar, aku segera mengunci pintu, mengambil ponselku, menyembunyikannya di celana dalam. Dok, dok, dok. Pintu diketuk keras. "Nabila, buka pintunya," teriak Mas Dendi. "Mau apa kamu, Mas?" Suaraku bergetar. Aku ingin melawan, tapi tubuhku gemetar. Belum pernah aku melihat Mas Dendi sebuas ini. "Kalau kamu mau harta, aku kasih, Mas." "Kamu pikir aku bodoh?" sahutnya sinis. Suara Adel terdengar. "Dobrak saja, Mas." "Iya, Sur, biar cepat urusan ini," sambung ibu mertuaku. Ya Tuhan, ternyata dia sama busuknya. Aku mengeluarkan ponselku, menyembunyikan kartu ATM di jaket ponsel, lalu kembali menyimpannya di celana dalamku. Aku harus siap jika mereka benar-benar membawaku pergi. Bruuk. Pintu terbuka. Aku mundur hingga menyentuh nakas di dekat ranjang. "Apa maumu, Mas?" tanyaku ketakutan. 5 tahun menikah, kamu nggak bisa beri aku anak. Orang-orang bilang aku numpang hidup dari kekayaanmu. Kamu lebih dari aku, dan aku benci itu, teriaknya. Tatapanku mengeras. Aku tak sudi dibandingkan dengan Adel. Aku menerima jika alasan cerai adalah karena aku tak bisa memberi anak, tapi ini soal harga diri. "Cukup, Mas. Kalau kamu mau dia, talak aku sekarang juga," seruku. Mas Dendi tertawa sinis. "Kalau aku mentalakmu, aku nggak dapat hartamu." Hatiku membara. Aku sendirian, mereka bertiga.
Tapi aku akan lolos dan membuat mereka membayar segalanya. Aku sendirian, sementara mereka bertiga. Melawan hanya akan membuatku kalah. Yang terpenting saat ini adalah mencari cara untuk melarikan diri. Aku akan membuat mereka menyesali perbuatan ini nanti. Tapi bagaimana caranya? Aku butuh rencana cepat. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, Mas Dendi sudah mendekat, mengangkat tangannya dengan sapu tangan di genggamannya. Mataku membulat. Refleks, aku menjatuhkan diriku ke lantai. Bruk. Nabila? Nabila. Suara Mas Dendi terdengar cemas. Ia menggoyang-goyangkan tubuhku. Tetap tenang. Jangan sampai ketahuan kalau aku berpura-pura. Batinku. Aku memejamkan mata erat-erat. Dia pingsan. Mas. Suara langkah Adele mendekat. Iya. Padahal kamu belum membekap mulutnya, kan? Mungkin ketakutan, sahut ibu mertuaku dingin. Sudahlah, bawa saja, perintah Adele. Mas Dendi membopong tubuhku. Aku membiarkan diriku diangkat, merencanakan kapan saat yang tepat untuk melawan. Ketika aku mengintip sedikit, kami sudah melewati ruang tengah. Itu saatnya. Aku membuka mata dan langsung memukul hidung Mas Dendi. Bug! Arg! Mas Dendi mengerang kesakitan, melepaskanku. Aku mendarat dengan ringan dan langsung lari menuju pintu depan. Nabila! Teriak Mas Dendi sambil memegangi hidungnya yang berdarah. Ibu mertuaku bergegas menghampiri. Dasar wanita gila, pekiknya marah. Aku mencapai pintu, tapi terkunci. Sial. Dengan cepat aku lari ke jendela di dekat pintu, tetapi terhalang teralis. Aku kembali ke pintu, mengutak-atik gagangnya, berharap sebuah keajaiban. Kau pikir bisa kabur semudah itu? Suara dingin Adele terdengar dari belakangku. Aku berbalik, menatap tajam ke arahnya. Kamu mencari ini. Adele mengeluarkan kunci dari saku celananya, lalu mengayunkannya di udara. Silakan ambil. Aku tahu ini jebakan. Tapi aku harus mengambil kunci itu. Dengan waspada, aku melangkah perlahan ke arahnya. Tiba-tiba Adele melempar kunci itu ke sisi ruangan. Ambil sana. Aku ragu sejenak, tetapi aku tidak punya pilihan. Saat aku meraih kunci, aku menyadari sesuatu. Mas Dendi dan ibu mertuaku menghilang. Jantungku berdetak cepat. Mengambil vas bunga kecil di meja samping. Aku bersiap. 5 langkah lagi. Aku mengambil kunci itu. Tapi ketika aku akan berdiri, seseorang mendekap mulutku dari belakang. Piar. Vas bunga terlepas dari tanganku. Aku meronta, mencoba melepaskan diri. Tapi tenagaku kalah. Pura-pura pingsan lagi. Mas Dendi terdengar geram. Mas, jangan tertipu lagi, sahut Adele. Buang saja, ucap Mas Dendi dingin. Hatiku tersayat. Mereka benar-benar akan membuangku. Aku diangkat lagi dan dimasukkan ke bagasi mobil. Setelah pintu bagasi tertutup, aku membuka mata dan segera mengeluarkan ponsel yang kusembunyikan di balik pakaian. Ron, tolong. Pesanku terkirim, dan tak lama Veron membalas. Ada apa, Rin? Aku diculik. Di bagasi mobil. Aku mengirim lokasi ke Veron, berharap dia segera tiba. Mobil terus melaju tanpa henti, melintasi jalanan berbatu yang rusak dan semak-semak liar di tepi jalan. Aku mencoba menahan air mata, meski rasa takut dan putus asa mulai menyelimuti. Aku kembali mengirim pesan, tetapi Veron belum juga membalas. Aku mulai khawatir jika dia tidak bisa mengejar mobil ini. Iya, Dendi udah di jalan ini, buruan datang, ajak Reni sekalian.
Suara ibu mertuaku terdengar. Dia sedang berbicara lewat telepon. Siapa lagi kalau bukan Niko? Adik Dendi? Reni pasti istri Niko. Tapi, apa maksud mereka mengajaknya juga? Mau dibawa kemana aku? Dalam kepanikan, aku mencoba membuka pintu bagasi. Untungnya, pengaitnya longgar. Mungkin karena Dendi terlalu terburu-buru tadi. Celah kecil berhasil kubuka. Lalu aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan. Ron, aku masih di dalam. Pintu bagasi sudah agak terbuka. Harus bagaimana sekarang? Beberapa menit kemudian, balasan Veron muncul. Aku di belakang mobilmu. Rin, nggak jauh. Kalau mobil berhenti, keluar pelan-pelan dan sembunyi di semak-semak. Aku menghela napas lega. Veron masih bersamaku. Iya, Ron. Aku siap. Tak lama kemudian, mobil berhenti. Aku mengikuti saran Veron, membuka pintu bagasi perlahan dan melompat keluar. Saat itu, kulihat Dendi berbicara dengan seseorang yang memakai masker dan kacamata hitam. Siapa dia? Aku tak peduli. Perlahan, aku merunduk dan berjalan ke arah semak-semak. Segera, aku bersembunyi di balik rimbunan dedaunan. Mobil Dendi kembali melaju, meninggalkanku. Aku mencoba menelepon Veron, tetapi tiba-tiba suara mesin kendaraan berhenti tepat di depanku. Orang yang tadi berbicara dengan Dendi muncul bersama dua pria bertubuh besar. Gawat, batinku. Saat mereka mendekat, aku sudah hampir menyerah. Namun, tiba-tiba sebuah motor melaju cepat dan menabrak mereka. Itu Veron. Dia turun dari motor dan dengan gerakan sigap, meninju kedua pria itu hingga tersungkur. Masih berani lawan? Hah? Veron menatap mereka tajam. Aku mendekati mereka, lalu muncul ide cemerlang di benakku. Ron, tahan dulu, kataku sambil memegang lengannya. Aku berlutut di hadapan mereka yang kesakitan. Aku tahu kalian disuruh Dendi, kan? Mereka terdiam, hanya menatapku dengan bingung. Aku bayar lebih dari yang dia tawarkan. Asal kalian bilang ke Dendi kalau aku sudah mati, dan jangan pernah bocorkan ini. Mereka saling pandang, lalu mengangguk. Aku menyebutkan jumlah yang cukup besar. Dengan bantuan Veron, kami bertukar kontak. Mereka akhirnya setuju. Setelah mereka pergi, Veron menatapku sambil tersenyum masam. Sekarang Dendi bakal kira kamu sudah mati. Jadi, apa rencanamu? Aku tersenyum penuh keyakinan. Aku akan balas semuanya, Ron. Sampai ke akar-akarnya. Setelah perjalanan singkat dengan motor Veron, akhirnya aku tiba di rumah. Jalanan sepi mempermudah kami sampai lebih cepat. Begitu tiba di depan pintu, aku lega karena ternyata tidak terkunci. Mas Dendi memang sering ceroboh jika sedang terburu-buru. Walaupun sudah ada pagar, tetap saja kebiasaan ini membuat rumah kami rawan. Veron mengikuti langkahku masuk ke dalam rumah. Tanpa membuang waktu, aku segera menuju kamar untuk mengambil kunci gudang yang sudah lama kusimpan. Sementara itu, Veron membopong brankas yang berisi tabungan dan dokumen penting. Dengan langkah cepat, kami menuju gudang di belakang rumah. Begitu aku membuka pintu gudang, Veron tertegun sejenak, memandang sekeliling dengan takjub. Rin, ini gudang atau apartemen mewah? Ucapnya sambil memandang sekeliling. Gudang, jawabku sambil menunjuk meja tempat brankas harus diletakkan. Gudang ini bukan lagi tempat barang usang. Setahun terakhir, aku diam-diam menyulapnya menjadi ruangan nyaman dengan tempat tidur empuk, lemari besar, dan berbagai barang elektronik seperti kipas angin dan kompor listrik. Ada kamar mandi kecil di sudutnya, cukup lengkap untuk menyendiri.
Alasanku sederhana. Setelah 5 tahun pernikahan, pertengkaran dengan Mas Dendi semakin sering terjadi. Saat aku berpamitan ke rumah Mama, sebenarnya aku hanya bersembunyi di sini. Aku tak ingin Mama khawatir, jadi gudang ini menjadi tempat pelarian yang aman. Veron yang merebahkan tubuh di kasur tampak terkesan. Nyaman banget, Rin, katanya sambil meregangkan badan. Udah, sekarang bantu angkat kulkas, perintahku. Serius sekarang? Tanyanya malas. Kalau besok keburu mereka pulang, balasku tegas. Kami memindahkan kulkas ke gudang. Strategiku sederhana, membuat mereka kehabisan bahan makanan. Dengan brankas sudah di gudang, Mas Dendi pasti kesulitan memenuhi kebutuhan rumah. Setelah selesai, Veron pamit pulang. Sebelum pergi, aku memintanya merahasiakan semua ini, bahkan dari Mama. Aku tak ingin keluargaku tahu masalah rumah tanggaku. Setelah Veron pergi, aku kembali ke rumah, memastikan mobil Mas Dendi belum kembali. Ini kesempatan emas. Aku masuk ke kamar Adele dan mulai mengobrak-abrik isi lemarinya. Pakaiannya kusebar di kasur dan lantai. Bedak padatnya kubanting hingga hancur, lipstiknya kupatahkan, dan parfumnya kuganti dengan air akuarium. Di cermin, kutulis dengan lipstik, "Gundik, akan kukejar sampai mati." Aku beralih ke kamar Mas Dendi dan melakukan hal yang sama. Koleksi jam tangannya yang mahal kubanting hingga pecah. Puas, aku tempel beberapa fotoku yang tampak seperti mayat dengan pesan, "Kamu sudah membunuhku." Aku tak lupa mengamankan TV di ruang tengah dan membawanya ke gudang. Ibu mertuaku pasti kesal karena tak bisa menonton gosip kesukaannya. Ini langkah awal. Aku menanti mereka pulang, ingin melihat reaksi mereka melalui CCTV yang Veron pasang kemarin. Sambil membersihkan diri, aku beristirahat, memikirkan langkah balas dendam berikutnya. Surat cerai sudah menanti, dan aku tak sabar untuk menyerahkannya.